Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala SDN 17 Sijunjung, terusnya rekan-rekan majelis guru yang sudah hadir di acara kita ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita telah bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan SDN 17 Sijunjung dalam rangka aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11, yang mana pada hari ini yaitunya diseminasi penerapan budaya positif. Ladies and gentlemen, please welcome the new one. Untuk pemanasan kita akan ice breaking terlebih dahulu. Dimohonkan pada Bapak Ibu silakan mengambil posisi, boleh di depan, tidak boleh di belakang dan sampingnya. Kita bergoyang India terlebih dahulu. Live performance by Takupas Dance Group.
Oke, terima kasih sudah mengeluarkan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada beberapa hal yang nanti akan kita jawab setuju atau tidak setujunya kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju atau tidak? Tergantung. Nah, kita pending dulu jawabannya. Kita lihat nanti setelah tidak setuju ya. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang ragu-ragu, ada yang digantung ya Bapak Layan. Nah, nanti kita lihat untuk jawabannya setelah kita lihat materi berikutnya. Nah, sebagaimana tadi judul kita, diseminasi penerapan budaya positif. Kita lihat terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat di sini ada 8 buah konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, di dalam 8 ini mungkin bagi kita ada yang agak asing yang kita dengar. Nah, nanti akan kita coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita lihat yang pertama dulu, stimulus respon. Yang pertama, realitasnya atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain
tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kita lanjut yang kedua, disiplin positif. Pengertian disiplin positif yaitu, kita lihat terlebih dulu, disiplin berasal dari kata disiplina, tulisannya ya, yang artinya belajar. Kemudian disiplin positif juga merupakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai tujuan mulia tertentu. Dan untuk motivasi menumbuhkan kontrol diri ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar individu. Jadi itu merupakan dua motivasi yang menumbuhkan kontrol diri yang ada pada diri kita. Nah, yang pertama kita lihat, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yaitu disiplin berasal dari dirinya sendiri. Kemudian jika tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya atau merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, lanjut ketiga, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang mana terdapat 6 elemen yang di sana. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian dari IPO, Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut yang keempat, motivasi perilaku manusia. Seseorang tersebut melakukan sesuatu hal, tentu ada motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tapi itu merupakan bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Juga masih bersifat eksternal. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, dari ketiga ini, masing-masing diri kita tentu memiliki motivasi-motivasi yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat lagi apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kita di sekolah kadang memberi hukuman sama anak-anak, terus apa konsekuensinya, dan yang baru kita dengar adalah istilah restitusi. Nah, kita lihat dulu hukuman. Hukuman ini biasanya tidak terencana, tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya ini bersifat satu arah. Mungkin kita sebagai guru, kita saja yang menentukannya. Kemudian bisa jadi hukuman ini berupa hukuman fisik dan hukuman psikis. Itu yang hukuman. Kemudian kita lihat lagi konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Biasanya konsekuensi ini rencana dilupakan terlebih dahulu bersama murid sesuai peraturan. Ya, murid tetap dibuat nyaman. Terus nah, konsekuensi sebagai selalu mentornya. Ya, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima jika ada pelanggaran. Itu yang konsekuensi. Walaupun sudah bersama, dia masih merasa belum nyaman. Mereka kalau ini saya lakukan, ini konsekuensinya. Terus restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses ini berkolaborasi mengajarkan untuk menjadi sendiri dari yang mereka hadapi. Jadi tergambar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nah, kita coba untuk menjawab beberapa soal ini. Ini merupakan
hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang pertama, hari bangun bas 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira. Bisa kita katakan murid merasakan jadi dari mengelilingi masjid kali karena terlambat berarti merupakan hukuman karena murid biasa menderita akibatnya. Kalian yang kedua, bersihkan orang yang di meja tulis. Apa kira-kira? Terus yang ketiga, menggantikan kertas yang telah dicoret. Masih konsekuensi. Yang keempat, berdiri di depan sambil membuat satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Yang kelima, kehilangan 10 menit yang istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlambat pelajaran konsekuensi. Terus bersih sekolah karena mengatakan hasilnya. Hukuman karena masih merasa menderita. Terus yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kedelapan, murid telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa kira-kira? Hukuman. Terus yang 9, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Di sini konsep dengan intensitas gagal. Berupa hukuman yang tadi, yang pertama bagi anak kita menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, terus murid akhirnya takut, terus memaksa dan murid menyembunyikan kesalahannya karena takut tadi dia sembunyikan kesalahan, berbohong akhirnya. Kemudian murid merasa rendah diri. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan kita tadi, gimana kira-kira dengan hukuman tadi? Apakah dapat mendisiplinkan itu kira-kira dengan pertanyaan kita yang pertama tadi? Apakah dengan diberikan hukuman bisa mendisiplinkan? Tidak. Berarti sudah terjawab untuk soal kita yang pertama tadi. Dengan adanya hukuman berdampak negatif pada anak-anak kita. Terus kita lanjutkan lagi, dihukum oleh penghargaan. Apabila kira-kira maksudnya ini dihukum oleh penghargaan. Kita lihat yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Begitu juga dengan anak kita, nanti kita jadikan penghargaan, jadi dia itu berbuat hanya untuk mendapatkan penghargaan. Terus yang kedua, penghargaan tersebut tidak efektif. Maksudnya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka seseorang akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali akan berusaha secara sebelumnya. Jadi dapat pula menghambat kemajuan dirinya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka
akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Dan terakhir, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa mereka tersebut paling dihukum. Jadi dengan penghargaan tersebut juga masih berdampak negatif. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita angkat satu kasus, namanya siswa sering dia tidak mengerjakan PR. Kita lihat kalau hukuman, guru menghukum murid berdiri 10 menit di depan kelas, itu contohnya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita memberikan hukuman. Yang kedua, kita lihat lagi konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Terus guru tegas dan menghormati peraturan. Nah, walaupun kita lihat konsekuensinya guru memberikan menulis dia sebanyak 3 kali lagi, murid masih belum merasa nyaman. Itu yang konsekuensi. Selanjutnya kita lihat, kita pandang dari segi restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dalam menyelesaikan masalah. Mungkin setelah kita tanya kepada anak kenapa dia tidak membuat PR, kita tanyakan dengan keyakinan kelas yang anak tersebut mungkin tidak diingatkannya, sebagaimana keyakinan kelas telah kita susun bersama. Terus restitusi yang berikutnya, guru terbuka dan murid menghormati orang lain. Jadi kalau dari segi hukuman tadi, murid tadi akan menyembunyikan, akan ketakutan ya. Kalau di restitusi, murid tadi akan terbuka ya, akan dia sampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi sudah nampak gambarannya perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia, kita lanjut yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi makanya kita memilih keyakinan kelas daripada peraturan. Ini dia, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita pakai helm? Tentu kita untuk mencapai keselamatan. Jadi kita yakin dengan memakai helm nanti kita akan terlindungi kepala kita seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dalam diri kita tentu untuk kesehatan kita. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
Dan keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Kemudian keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, di sini ada langkah-langkah utama bagi kita dalam menetapkan keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, tentu kita ikuti langkah-langkah ini terlebih dulu. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Tentu kita menanya terlebih dahulu kepada murid kita, kepada anak kita, bagaimana seharusnya peraturan yang kita buat agar mereka nyaman di sekolah atau belajar di kelasnya. Katanya terlebih dulu, apa seharusnya, bagaimana kita seharusnya di kelas ini. Nanti akan keluarlah ide-ide mereka. Tidak boleh buang sampah, Bu. Tidak boleh berisik, Bu. Mungkin berbagai macam yang muncul dari ide mereka. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, yang kedua, setelah kita terima masukan-masukan dari anak tadi, peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Dari kalimat positif tersebut, kita jadikan dia nilai kebajikan mana yang terdapat pada kalimat positif yang telah kita tentukan tadi. Kemudian, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Apa kira-kira perilaku yang tergambar dalam keyakinan tersebut. Terus yang berikutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tentu dari waktu ke waktu kita lihat kembali, mungkin per semester atau untuk tingkat berikutnya kita lihat lagi bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah kita bentuk. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Umpamanya tadi kita meminta kepada anak kita, apa sih peraturan di kelas kita biar kita nyaman dalam belajar. Bermunculanlah ide-ide dari anak-anak kita tadi. Mungkin bisa kita lakukan dengan berbagai cara, apakah dengan menyuruh anak menulis ke depan, atau kita menggunakan kertas sticky note-nya itu masing-masing ke depan. Kita terima dulu masukan-masukan dari anak kita tersebut. Contohnya, anak kita buat dia tidak berisik ketika belajar, katanya. Terus tidak membuang sampah sembarangan, tidak terlambat ke sekolah, melaksanakan piket, tidak mencontek saat belajar, katanya. Nah, kita terima semuanya terlebih dahulu, kemudian langkah kita keduanya baru kita menjadikan kalimat positif. Contohnya tadi yang pertama, tidak berisik ketika belajar. Kita jadikan mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Terus lagi tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi kalimat positifnya, kita buat membuang sampah pada tempatnya. Tidak terlambat ke sekolah, berarti datang tepat waktu. Terus melaksanakan piket. Nah, tetap kita buat dia udah kalimat positif, melaksanakan piket. Dan contoh terakhirnya, tidak mencontek saat belajar. Berarti kita ubah dalam kalimat positif, percaya diri mengerjakan tugas. Itu contoh kita peraturan kelas kita jadikan kalimat positif. Kemudian kita lihat lagi apa nilai kebajikan yang terkandung dari keyakinan kalimat positif tadi. Itulah saya lihat yang pertama, mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Berarti nilai kewajiban apa yang terkandung di sana? Tentu menghargai.
Kemudian yang keduanya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikan mana? Berarti kita menjaga kebersihan. Terus datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikan apa yang terkandung di sana? Berarti anak disiplin. Terus kita lihat lagi, melaksanakan piket. Berarti anak kita bertanggung jawab. Dan yang terakhir, percaya diri mengerjakan tugas. Berarti nilai kebajikan anak tersebut percaya diri. Jadi dengan nilai kebajikan tersebutlah hasil yang kita tuntut dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi. Itu hasilnya, nilainya yang dapat diterapkan, yang dapat diambil, yang dapat diaplikasikan oleh anak-anak kita. Jadi itu langkah-langkah atau contoh keyakinan kelas. Nah, selanjutnya nilai kebajikan tersebut kita buat dia dalam bentuk tabel T. Tampak seperti atau tidak tampak seperti. Apa maksudnya yang tadi? Yang tadi pertama kita anak tersebut mendengarkan atau menyimak guru menerangkan pelajaran. Berarti tampak seperti menyimak guru menerangkan pelajaran. Tidak tampak sepertinya, acuh dia kita belajar. Kemudian tampak seperti berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampaknya berarti membuang sampah dia sembarangan. Dan datang tepat waktu, berarti tampaknya datang tepat waktu, dan tidak tampaknya sepertinya datang dia terlambat. Tidak nampak dia memanfaatkan atau mencapai dari nilai kebajikannya tadi. Terus melaksanakan piket kelas, tampak seperti, kemudian tidak tampaknya acuh dia melaksanakan piket kelas. Bisa kita nanti membuatnya seperti tabel T untuk mengukurnya apakah nilai kebajikan tersebut, keyakinan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh kita. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam bentuk tabel Y-nya. Kita akan lihat terdengar, terlihat, atau berperilaku. Yang terdengarnya tadi menghargai, berarti yang terdengarnya berbicara dengan santun atau berbicara dengan baik. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan, memohon maaf. Terus kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia permisi, berarti terdengar. Dan kita lihat yang terlihatnya, yang nampak oleh kita, terlihat oleh kita. Berarti dia menjaga kebersihan kelasnya, dia datang tepat waktu, dia mengerjakan tugasnya, dia melaksanakan piket kelas. Berarti itu terlihat. Dan yang terakhir, berperilaku. Bagaimana perilaku anak kita tadi? Disiplin dia, karena dia sudah datang tepat waktu tadi. Kemudian ramah dan santun dia, karena dia berbicara tadi dengan santun. Terus bertanggung jawab, dia melaksanakan tugas yang diberikan, dan percaya diri. Itu contoh bagannya dalam bentuk tabel Y untuk mengukur keberhasilan dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi. Nah, itu kira-kira langkah-langkah kita dalam menyusun keyakinan kelasnya. Mudah-mudahan langkah-langkah ini nanti bisa kita terapkan. Kita lanjut yang keenamnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini akan kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup.
Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, kecewa, dan sedih. Bahkan mereka dapat melanggar peraturan yang telah kita buat. Kemudian, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi, setiap kita, termasuk anak, memiliki 5 kebutuhan tadi. Nah, ini kita coba masukkan dia dalam lingkungan atau belajar anak-anak. Kita contohkan di sini. Yang pertama, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi ini kebutuhannya itu kebebasan. Ya, anak tuh merasa dia pengen bebas. Kita bisa melihat dari kata-kata yang keluar dari mulut anak-anak tersebut. Yang kemudian kita coba lihat nomor 2. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti itu dia butuh kebutuhannya, yaitu penguasaan. Dia pengen diberi penghargaan dari apa yang telah dibuatnya. Yang ketiga, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, katanya. Berarti dia, anak tersebut, dia butuh kasih sayang. Terus yang keempat, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadi. Berarti anak tersebut dia butuh kesenangan. Kita contohkan ya Bu Pia, anak kita di kelas 1 kemarin, kelas 2 sekarang boleh. Sifati, dia menyanyi aja dia. Nah, kadang kita larang, diam dulu nak, kita belajar. Sementara dia butuh kesenangan. Kebutuhannya adalah kesenangan. Terus yang kelima, saya terpaksa makan kue di kelas ketika guru menerangkan pelajaran karena saya lupa sarapan pagi. Jadi kebutuhannya anak tersebut bertahan hidup. Jadi kadang wak pikir ya Bu Pia ya, kita contohkan anak kita yang makan di dalam kelas, berarti dia kebutuhannya untuk bertahan hidup. Mungkin pagi dia belum sarapan, berarti
berarti dia makan sambil belajar. Nah, itu contoh-contoh kebutuhan anak-anak kita. Dan laginya nanti kita lihat lagi di kelas. Kalau seperti ini anak saya, berarti ini kebutuhannya. Berarti ini yang dia butuh. Kalau dia nyanyi-nyanyi aja kerjanya, berarti dia senang. Itu dia. Nah, kalau anak bunda kira-kira apa? Kasih sayang kayaknya itu. Kasih sayang kayaknya itu. Ya betul, kasih sayang. Itu contoh-contoh kebutuhan anak-anak kita dari perilakunya. Berarti dari saya Bu Tia, kita ke depannya untuk melihat ya Bu Pala, berarti ini kebutuhan anak. Berarti gimana caranya lagi kita nanti mencari solusi dari kebutuhan yang ada pada anak kita. Nah, itu bertambah tugas soal Bu Pala dengan melihat adanya kita mempelajari kebutuhan dasar yang ada pada anak kita. Berarti dari kebutuhannya itu boleh. Maksud Ibu? Nah, terus menerus tentu bertambah lagi, lebih apa lagi tugas kita jadinya. Maksudnya begini kan tadi ada perilakunya. Oh ini kebutuhannya. Berarti kalau dilakukannya itu di dalam kelas dibolehkan. Berarti boleh. Karena sesuai dengan kebutuhan tadi. Kita memahami anak sesuai kebutuhan tadi. Ya, kita memahami anak sesuai kebutuhan. Tentu kita memberikan pemahaman yang lebih ekstra kepada dia. Tentu itu jadinya. Ya. Nah, terus menerus contohnya kemarin kayak si Rafa di kelas 1 kan dia makan-makan Ibu sambil belajar kan. Rafa kok makan-makan aja nak? Mau nanti berbagi sama teman kita semuanya. Ibu juga mau. Emangnya banyak Rafa buat makanan. Seperti itu kemarin di kelas 1 yang coba kan. Enggak Bu katanya kan. Kalau enggak gimana seharusnya? Nanti saja dimakannya Bu, dimasukkan ke dalam tasnya. Seperti itu kemarin sudah mulai coba-coba dilakukan gitu. Entah besoknya kita lihat lagi entah berhasil atau tidak, nggak tahu. Belum lagi ya masih ya. Berarti kalau seperti itu kira-kira sesuai dengan ini bertambah ekstra kerja kita jadinya. Tentu itu lagi. Nah, kata-kata kotornya itu nggak tinggal ya Bu Pala ya. Nah, ya gimana kita ke depannya untuk menyikapi tersebut, tentu kita mencari solusi lagi dalam menghadapi setelah kita memahami dari perilaku anak kita tersebut. Tentu lagi kita nanti berkonsultasi lagi dengan orang tuanya. Untung Abel udah sama dia Pak Ren. Nah, semuanya kebutuhan ada sama dia ya Pak Ren ya. Berarti dia perhatian sama juga kayak Fatia gitu kan. Itu dia mengenai kebutuhan anak. Yang selanjutnya kita lihat lagi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Yang keempatnya tersebut merupakan motivasi eksternal dan terakhir merupakan motivasi internalnya. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama sebagai penghukum. Biasanya sebagai penghukum ini nada suara kita tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot dada, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, sekarang kita lihat videonya. Pak Ren, ya kan?
Kapok-kapok. Saya kapok-kapok. Tuh banget. Boleh dong. Lama aku Mbak Rene. Enggak nih. Bu Upalawa guru penggerak itu udah kampung hukum. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau di kita berarti kita faro kan, faro. Nah, tentu itu kita lagi kan, kenapa terlambat lagi? Nah, kita kasih pula hukuman si faro lagi nanti. Siram bunga. Nah, tentu seperti itu jadinya. Itu posisi kita berada pada penghukum. Nah, nada suara kita tinggi tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi sebagai pembuat bersalah lagi. Pada pembuat rasa bersalah, suara biasanya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, sehingga murid akan rendah diri dan menarik dirinya dari lingkungan. Mana kira-kira kita lihat lagi videonya. Katanya. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pas. Berarti nanti kalau seandainya kita sama Faro tentu seperti itu juga lagi ya Bu Bet ya. Faro, jangan terlambat lagi ya nak. Nanti ibu kena marah lagi sama ibu kepala. Tentu itu kayak gitu kita lagi. Jadi seakan-akan kita membuat anak merasa bersalah. Nah sekarang kita lanjut lagi sebagai teman. Nah ini kita lihat yang sebagai teman. Kalau kita menganggap sebagai teman, tentu nada suara kita ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita menganggapnya sebagai teman. Kita lihat videonya. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sak. Berarti dia bisa bercanda ya Bu Pia ya sama anak. Jadi anaknya tidak merasa takut jadinya Bu Pia ya. Sekarang kita lihat lagi yang sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau itu mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Hasilnya murid memahami
konsekuensi yang harus dijalankan. Ini motivasi muridnya masih bersifat eksternal. Mana lagi kita lihat videonya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, nanti kalau pas paruh ya Bu, kita kasih tugas lagi ya Bu ya. Dan yang terakhir, kita lihat sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, posisi manajer adalah yang disarankan untuk membimbing murid, yaitu murid memiliki sikap positif, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Posisi manajerlah yang paling ideal untuk menerapkan disiplin positif karena bersifat internal. Kita lihat bagaimana contohnya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bukan menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa Ada ya. Saya. ada orang selain KM. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah posisi kontrol pada manajer. Nah, kira-kira semuanya ini sudah kita coba ya Bu ya, sudah kita laksanakan semuanya ini. Tapi kayaknya belum masih nampak hasil yang signifikan. Mudah-mudahan kita coba lambat-lambat. Nah, dan bisa kita laksanakan ya posisi manajer ini. Posisi manajer ini berarti anak tersebut mencari jalan keluar sendiri dari masalah yang dihadapinya. Tentu lagi dengan berdasarkan pada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama di kelas tadi. Nah, itulah 5 posisi kontrol yang ada pada budaya positif. Nah, sekarang kita coba ice breaking terlebih dahulu. Kita akan dibagi 2 kelompok. Yang kelompok yang sebelah sini nanti Bapak Ibu menulis membuat pertanyaan mengapa. Dan yang sebelah sini membuat dia menulis bebas
dengan kalimat karena. Pertama mengapa, yang kedua karena. Buat saja kalimatnya bebas, tulis bebas. Satu masing-masing satu aja udah. Wah karena. Yang kelompok yang ini, yang dua ini apa? Yang karena. Ya, yang karena dari sini, karena. Karena. Bebas saja. Karen itu dia mengapa? Nah, Karen. Nah, muncullah kalimat mengapa ya. Ya, satu saja. Kita mengapa? Bu Lis karena, Bu Dewi karena. Mengapa karena? Nah, udah siap Rika. Pak Ren udah siap. Oh, Pak Ren ada pena. Tintanya udah habis rupiah. Mengapa kamu nggak pikir? Udah siap Bu? Nah, coba Bu Pet bacakan kalimat mengapanya. Mengapa siswa melanggar keyakinan kelas? Nah, mengapa siswa melanggar keyakinan kelas? Coba yang karenanya Bu Nafla. Nah, saya cantik. Jadi orang Cantik mah bebas. Coba Pak Ren baca kalimat mengapanya. Mengapa kamu sering tidak bawa baju olahraga? Mengapa kamu sering tidak bawa baju olahraga? Coba Bu Dewi. Apa pula jawabannya? Karena ngantuk. Jadi tidak bawa baju olahraganya karena ngantuk, ya kan? Coba Bu Bala. Mengapa Rendra tertawa? Jawab tulis. Tulis lah, tulis. Karena sibuk. Sibuk Karena sibuk. Karena sibuk dia tertawa terus ya. Bunda, mengapanya Bunda? Mengapa kamu tertidur di sekolah? Jawab mereka. Pak, kamu tidak tidur sekolah. Karena saya belajar. Karena saya belajar bisa ya. Karena dia belajar malam nanti muridnya rajin ya. Nah itu hanya berupa permainan. Kalau Bu Pia kemarin dia jika maka. Nah ini mengapa karena. Nah terima kasih. Kita laksanakan speakingnya. Kita lanjutkan lagi. Nah ini dia yang terakhirnya tadi segitiga restitusi. Apa maksudnya? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan restitusi bukan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, perbaiki hubungan, tawaran
ke dari menggunakan dan fokus pada solusi. Ini tahap segitiga restitusi. Yang pertama nanti menstabilkan identitas, yang kedua nanti validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Ini itu kita lihat langkah berikutnya. Kita lihat dulu yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya itu bagaimana? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contoh variasi kalimatnya bisa saja nanti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu dia kita contohnya kalimat yang bisa untuk menstabilkan identitas. Bisa juga nanti kita mengatakan ibu guru juga pernah berbuat salah. Bisa seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terus pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, tidak memojokkan. Tentu variasi kalimatnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Contoh kalimatnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh variasi kalimatnya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Apa keyakinan kelas yang tidak terlaksana oleh kamu? Terus yang keduanya bisa juga keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Terus apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Berarti otomatis dengan adanya segitiga restitusi ini tentu kita beranjak dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi. Nah, ini contoh kemarin yang telah dilakukan anak kelas 6. Kurang terdengar suara ya. Di HP besar. Nah ini contoh yang telah dilakukan kemarin, praktek segitiga restitusinya, yang si anak ini dia tidak bersemangat dalam belajar karena paginya sudah tidak nyaman keberangkatannya dari rumah karena topinya tidak ditemukan. Dan waktu ditanya kepada orang tuanya malah dia kena marah. Sungguh pun demikian, walaupun dia tidak bersemangat, dia tetap ke sekolah dengan jawabannya setelah ditanya kenapa masih bersemangat ke sekolah, karena dia takut tinggal pelajarannya. Di keyakinan kelas mana yang telah dia laksanakan,
dalam keyakinan kelasnya bersemangat dalam belajar. Kemudian dia akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menjaga barang-barang miliknya, tidak diletakkan sembarangan lagi. Yang telah dicoba kemarin dilakukan. Kita lihat selanjutnya ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Karena anak tersebut dia akan melihat dan berkaca, dia akan dirinya sendiri dan akan menemukan sendiri apa masalah yang dihadapinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakannya. Dan yang terakhir, restitusi fokus pada karakter dan mencari solusi. Jadi itulah ciri-ciri yang membedakan dengan program disiplin. Ini contoh dokumentasi kemarin waktu membuat keyakinan kelas waktu di kelas 5. Secara bergantian anak tersebut dia menuliskan peraturan-peraturan yang seharusnya menurut mereka membuat mereka nyaman dalam belajarnya. Kemudian setelah adanya peraturan dimunculkan kalimat positif tadi, dan kemudian dilihat nilai kebajikan apa yang terdapat pada kalimat positif keyakinan kelasnya, dan kemudian baru mereka tanda tangani sebagai suatu keyakinan di kelasnya. Sampai yang terakhirnya dengan panjang lebarnya dari uraian dari atas, maka kita lakukan refleksi. Nah, yang pertama, hal baru apa kira-kira yang telah dipelajari hari ini? Yang kedua, apa yang ingin kita wujudkan? Kira-kira di antara Bapak Ibu siapa yang mau menjawab? Silakan Bu Dewi. Hal baru yang telah dipelajari hari ini tentang cara membuat kesepakatan kelas yang sebenarnya. Yang lain, ada lagi Bu Rika, Bu Rafla, ya. Sangat banyak hal-hal baru yang kami dapati. Di antaranya adalah mengenai restitusi. Jadi kami akan bisa menerapkan nantinya masalah dari murid ataupun kami sendiri sebagai majelis itu. Tentunya kita tidak menghindari adanya suatu permasalahan. Maka dari adanya diseminasi disiplin positif yang Ibu Yayan berikan, kami insya Allah akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan praktek restitusi yang telah Ibu ajar hari ini. Terima kasih Bu Pia, Bu Dewi. Itu yang untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, apa kira-kira yang ingin kita wujudkan ke depannya? Apa kira-kira Bu Ida yang ingin kita wujudkan ke depannya? Yang ingin kita wujudkan adalah meningkatkan supaya murid kita memiliki karakter yang berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ada lagi? Ibu-ibu, Bu Rika, apa kira-kira yang ingin kita wujudkan ke depannya? Menurut berusaha menjadi guru yang manajer. Nah, kita coba di sini untuk anak-anak kita berusaha untuk menjadi guru manajer untuk masa depan murid-murid kita.
Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semua atas tanggapan, refleksinya, hal baru yang telah dipelajari hari ini. Tentunya kita sudah belajar mengenai keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, tentu kita sama-sama berusaha mana yang bisa terlebih dahulu yang kita laksanakan. Tidak bisa kita coba lambat depannya. Juga yang keduanya, apa yang ingin kita wujudkan. Yang ingin kita wujudkan bagaimana yang dikategori, mudah-mudahan bisa berada pada posisi manajer. Terus lagi, dan bisa kita mewujudkan anak-anak kita berprofil Pancasila. Dan kita tanamkan, mudah-mudahan bisa kita menanamkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, dan akhirnya refleksi tadi udah kita duduk udah 1 jam. Kita coba lagi meregangkan otot-otot kita dengan berikutnya. Silakan kembali berdiri. Kalau yang ada di depan ya, enggak di posisi jajar. Pak Ren, ayo berdiri Pak Ren. Kita goyang lagi Pak. Tadi goyang ini ya. Ini goyang apa lagi nih? Lagi boleh? Alhamdulillah berakhir kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak pada teman-teman, pada Ibu Kepala dan rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini bisa membawa manfaat yang besar-besarnya bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.